Batu Bala, Batu Betangku, Cerita Rakyat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, di sebuah pantai kota pemangkat, tepatnya di kawasan Tanjung Batu, hiduplah seorang perempuan miskin bernama Marisa. Dia tinggal bersama dengan kedua anaknya. Yang tua biasa dipanggil Along, sementara yang bungsu dipanggil Usu. Pekerjaan Marisa sehari-hari adalah mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, Marisa berniat untuk mencari telur tembakau karena tidak ada sama sekali makanan yang bisa dimakan di rumahnya. Sebelum pergi, dia berpesan kepada anak tertuanya. Lo, emak nak nyari telur tembakau. Jaga dulu adikmu betul-betul ya. Ye, Mak. Setelah itu, Mak Risah pun pergi ke pantai yang airnya sedang kering. Saat itu, banyak sekali ikan tembakul yang sedang bermain-main di lumpur. Marisa kemudian mencari ikan itu di tepian. Tak lama kemudian, Marisa pun mendapatkan ikan tembakul. Ikan tembakul yang didapat dibersihkan dan diambil telurnya. Mak Risah bersyukur karena hari itu dia dengan anaknya bisa makan. Setelah merasa cukup, Mak Risah pun pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, ternyata kayu bakar yang ada tersisa sedikit lagi dan rempah untuk memasak pun sudah habis. Dengan kayu yang tersisa sedikit, Mak Risah pun merebus telur tembakul tersebut. Kemudian, Mak Risah pun bersiap pergi lagi mencari kayu bakar dan rempah untuk memasak. Dia berpesan kembali kepada anak tertuanya. Lo, telur tembakau dah emak jarangkan di atas tungku. Mudah masak kala diangkat. Emak nak nyari kayu bakar dengan rempah dulu. Pas emak balik kala dimasak dengan rempah. Baru kita makan same-same. Iya, Mak. Umak jangan nak lama gila balik ya. Setelah memberi pesan pada sang anak, Mak Risah pun pergi keluar walaupun harus menahan rasa lapar dan kelelahan yang dirasakannya. Tidak lama kepergian sang ibu, adiknya Usuh mulai menangis karena kelaparan. Sementara Along yang masih kecil kebingungan bagaimana menenangkan adiknya yang menangis dan tidak berhenti sama sekali. Lalu, Along pun mengambil satu telur tembakul dari panci dan diberikan kepada Usuh. Tetapi setelah diberi pun, ternyata adiknya masih lapar. Sehingga dia pun mengambil satu telur tembakau lagi. Melihat adiknya makan, Along juga merasa tergiur. Apalagi dari pagi hari, dia juga belum sama sekali memakan apa-apa. Sementara sang ibu belum juga kembali, padahal sudah tengah hari. Along akhirnya mengambil satu telur tembakul itu untuk dimakannya. Merasa nyaman dan masih merasa lapar, telur itu akhirnya dihabiskan oleh kedua kakak beradik tersebut hingga tak bersisa. Siang hari, Mak Risah datang dari mencari kayu bakar dan rempah. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat telur tembakul yang ada di dalam panci sudah tidak ada lagi yang tersisa. Sedih dan lelah itulah yang dirasakannya. Lalu berbicaralah Mak Risah dengan anak perempuannya. Sagarnya lo kau dengan emak. Dak lalu kau tinggal di sigit telur untuk emakmu.
Adik nangis tolen mak dari tadi. Dia kelaparan tapi mak belum datang. Along pun lapar juga. Jadi kami makanlah telurnya berdua dengan adik. Sampai lupa nak ninggalin umak. Tadi maksud emak anak masaknya pakai rampah karena nyaman untuk kita makan sama-sama. Tapi sagalnya kita sige pun ndak disisakan untuk emak. Mendengar kata-kata ibunya, Along merasa sedih dan menyesal. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dimasak. Telur tembakul juga sudah habis. Ingin mencari lagi di tepi pantai, pasti tidak ada karena air sudah pasang. Mak Risa hanya bisa menangis saat Along meminta maaf. Maaf nak, kami udah buat salah dengan umak. Dah lah long emak dah kemponan taluk timakul. Mak Risa tak mendengarkan anaknya. Dia pergi berlari keluar meninggalkan anaknya menuju ke Tanjung Batu. Mak Risa berlari sambil menangis pilu. Hingga Mak Risa sampai di sebuah batu besar yang terbelah dua yang dikenal dengan sebutan Batu Belah. Sesampainya di depan mulut Batu Belah, Mak Risa pun memohon, "Batu Belah, batu betangkup, tangkupkan aku anggan kakiku. Aku kemponan taluk tembakul." Terdengar bunyi batu yang menangkup kaki Mak Risa. Sementara itu di rumah, Along pun sadar jika ibunya belum pulang, sedangkan hari sudah gelap. Apalagi adiknya juga tidak berhenti menangis karena kelaparan. Kemana umak itang belum balik? Nanti adik nangis tolen. Susul keja umak iya. Dia pun akhirnya menyusul ibunya sambil menggendong sang adik yang masih kecil sambil memanggil-manggil ibunya. Uma, balik ude. Adik menangis, kelaparan nasi. Namun, Mak Risah tak peduli. Dia kembali memohon kepada Batu Belah hingga menangkup lutut, pinggang, leher, dan kepalanya. Anaknya yang baru saja datang melihat ibunya ditangkup, mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi yang ada hanyalah beberapa helai rambut sang ibu. Semuanya sudah terlambat. Sang Along memanggil-manggil walaupun sudah tidak terdengar oleh ibunya. Kini yang tersisa hanyalah Along dan adiknya. Ibunya sudah tidak ada lagi. Along hanya bisa menyesal, sementara adiknya yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menangis kelaparan.